Puji Tuhan, selamat malam, selamat kita berjumpa kembali dalam Renungan Rohani Sosyanim pada malam hari ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk renungan kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, Tuhan berikan kami kesempatan lagi untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Berkati kami dengan kebenaran-Mu sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Satu sukacita lagi kita boleh bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari saya ajak jemaat Tuhan, kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama. Ibrani pasal pertama ayat pertama dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Sekali lagi saya baca dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ya, puji Tuhan, malam hari ini masih berkaitan dengan satu judul yang saya angkat ya, berbicara tentang The Voice. Maka malam hari ini kita membaca satu ayat yang menerangkan bahwa pada zaman dahulu ya, Allah berulang-ulang kali berbicara kepada nenek moyang kita. Kata firman Tuhan, Allah berulang-ulang kali dengan pelbagai macam cara dia berbicara kepada nenek moyang kita. Ya, ini berarti ada satu hal yang perlu kita pelajari dari suara yang Tuhan perdengarkan kepada nenek moyang kita. Kalau pada zaman dahulu Tuhan berulang-ulang kali berbicara, artinya ada sesuatu hal yang perlu didengar oleh nenek moyang kita pada waktu itu. Nah, kalau kita memperhatikan apa yang terjadi di dalam kehidupan, saya mau bawa kita lihat kisah tentang Nuh, Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Tuhan berulang-ulang kali berbicara pada zaman Nuh untuk mengingatkan orang-orang yang ada pada zaman itu. Dan kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kurang lebih 120 tahun, selama 120 tahun Tuhan memakai Nuh untuk memperingatkan orang-orang yang ada pada zaman Nuh. Selama 120 tahun berulang-ulang kali Tuhan perdengarkan suara Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu jemaat Tuhan? Hanya Nuh dan keluarganya, seisi rumahnya yang dapat diselamatkan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan dan meresponi suara Tuhan itu, sehingga mereka diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi yang mau saya bawa kita lihat ya, ada di dalam kitab Sakaria pasal yang ke-7. Sakaria pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Mari kita perhatikan Sakaria pasal yang ke-7 ayat 12. Firman Tuhan berkata begini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita perhatikan yang baik. Sakaria pasal 7 ayat 12 dikatakan, mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Ayat 13, seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada orang-orang yang dicatat dalam firman Tuhan ketika mendengar suara Tuhan, mereka mengeraskan hati. Padahal sudah berulang-ulang firman Tuhan disampaikan, suara Tuhan diperdengarkan,
berulang-ulang. Dengan berbagai macam cara firman Tuhan datang, tetapi ada orang-orang yang mengeraskan hati. Kata firman Tuhan dalam ayat yang tadi kita baca, satu waktu Tuhan akan menunjukkan murkanya. Sama seperti apa yang dialami pada zaman Nuh berulang-ulang 120 tahun, saudara bayangkan 120 tahun firman disampaikan berulang-ulang untuk didengarkan. Tapi ternyata pada zaman Nuh orang-orang tidak mau mendengarkan, mereka mengeraskan hati mereka. Mereka tahu bahwa akan terjadi penghukuman, tapi mereka mengeraskan hati. Ya, ini yang terjadi pada zaman Nuh. Tuhan hukum semua yang mengeraskan hati, yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Tetapi mari saya ajak kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga, ya. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Sikap kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan supaya kita tidak turut dihukum. Setelah mendengarkan suara Tuhan, Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, "Karena itu ingatlah." Ya, dikatakan karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Ya, mendengar apa? Mendengar suara Tuhan, ya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya jelaskan ya kedatangan Tuhan seperti pencuri itu pada ibadah raya yang pertama hari Minggu kemarin ya. Ketika kita tidak mendengarkan suara Tuhan dan mengeraskan hati kita, ya, maka Tuhan akan datang dengan membawa murkanya, memberikan murkanya kepada orang yang mengeraskan hati. Tetapi firman Tuhan mengajar kita ketika kita mendengar suara Tuhan, respon kita adalah mari kita mentaati dan melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Karena ini yang akan menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Ayat yang terakhir yang saya ingin bawa kita di dalam Yakobus pasal pertama ayat 19. Yakobus pertama ayat 19 dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar," ya, perhatikan. Cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya, puji Tuhan ya. Renungan malam hari ini mengingatkan kita ketika kita dengar firman Tuhan jangan keraskan hati. Bahkan dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan amarah itu harus dibuang. Jangan sampai amarah itu menahan ya suara Tuhan masuk ke dalam hati kita. Kalau kita lihat kisah tentang Kain ya, firman Tuhan sudah datang ke dalam kehidupannya, tetapi amarah dalam hatinya ini menghambat suara Tuhan itu bekerja dalam hatinya. Sehingga dia tetap melakukan apa yang menjadi amarahnya. Ya, tetapi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan datang, suara Tuhan berulang-ulang diperdengarkan, lembutkan hati kita untuk menerima suara Tuhan. Dan saya percaya janji Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan saya dan saudara, orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan.
Sampai di sini kebenaran firman Tuhan renungan yang dapat saya bawakan. Mari biarlah saya mengajak jemaat-jemaat Tuhan, bukan hanya orang-orang tua, tetapi bawa anak-anakmu, bawa pemuda-pemuda, remaja-remaja yang ada juga mendengarkan suara Tuhan, supaya kita sama-sama diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala berdoa untuk mengakhiri renungan kita pada malam hari ini. Kami bersyukur buat renungan yang kami terima pada malam hari ini. Terima kasih buat suara Tuhan yang Tuhan kembali perdengarkan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat setiap peringatan-peringatan Tuhan. Mari Tuhan tolong lembutkan kami, lembutkan hati kami dengan Roh-Mu yang bekerja dalam hati kami, sehingga Tuhan setiap firman yang kami terima tidak berlalu begitu saja, tetapi tertanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih buat malam hari ini, terima kasih Tuhan, kami sudah terima renungan firman-Mu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, puji Tuhan. Syanim bangkit kuat menang, kobarkan terus api Pantekosta, Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Gerejaku adalah